Fams, balik lagi barengan sama Joy Ricci, tentunya dalam Ragam Indonesia. Nah, kalau tadi kita udah mengupas info seputar peluang cuan dari berbagai jenis ternak. Di segmen kedua ini, kita mau ajak berwisata ke Kalimantan Selatan. Mulai dari bambu rafting hingga olahan jengkolnya yang oke banget. Penasaran? Ini dia nih liputannya. Fams, mau menguji adrenalin? Pas banget nih Fams, kalau datang ke Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Loksado, Desa Haratai, ada nih wisata air yang mendebarkan, namanya bambu rafting. Yuk let's go wet! Yeehaw! Biar makin seru, kita balapan ya Fams. Siapa yang lebih dulu nih sampai di tujuan? Dia pemenangnya. Hehehe. Satu bambu rafting maksimal hanya bisa membawa 4 penumpang Fams. Gak ada alat khusus yang dipakai dalam rafting bambu ini Fams, karena bambu mengalir mengikuti aliran sungai Amandit. Rafting bambu ini awalnya hanya menjadi transportasi warga untuk membawa hasil panen mereka Fams. Tapi sekarang sudah menjadi wisata andalan di Loksado sini Fams. Gak usah kaget Fams, rafting di Loksado ini emang unik banget. Karena gak pakai perahu karet kayak biasanya, melainkan pakai bambu, atau biasa dikenal juga dengan balanting paring atau bambu rafting. 15 batang bambu yang disusun hingga mencapai lebar mencapai 1,5 meter ini Fams, yang jadi transportasi kita mengarungi sungai. Sehabis main seru-seruan di air, sekarang kita lanjut jalan-jalan nih ke wisata keluarga di Amanah Borneo Park. Wah, asik banget deh bisa bermain dengan kelinci di Rabbit Park ini. Lucu-lucu, anak-anak pasti betah nih. Kalau buat yang ingin menguji keberanian, coba deh jembatan goyangnya, seru banget. Buat yang mau foto-foto di atas sepeda udara juga bisa Fams. Terutama buat yang memiliki bobot di bawah 80 kg, kamu bisa banget tuh bersepeda di atas ketinggian sekitar 20 meter. Wih. Tapi Fams, gak usah khawatir. Soalnya semuanya permainan di sini udah dilengkapi dengan peralatan keamanan. Safety first deh pokoknya. Kalau udah puas main-mainnya, bisa langsung icip-icip nih buah naga langsung dari kebunnya. Atau dibawa pulang untuk santapan saat beduk maghrib juga boleh Fams. Di sini menyajikan beragam wahana permainan yang pastinya sayang nih untuk dilewatin Fams. Selain dekat dengan pusat kota, tempat wisata ini tidak pernah sepi dengan pengunjung Fams. Harga tiketnya masuk ini juga bervariasi, tergantung hari dan jenis permainan yang akan dipilih. Tentunya cukup membayar sesuai harga. Gimana? Serba seru kan jalan-jalannya? Hihi. Sehabis wisata yang seru-seru, sekarang waktunya kita cari kuliner khas nih. Fams, kamu gemar makan jengkol nggak? Cobain deh Fams, olahan jengkol di Kedai Jaring atau Kedai Jengkol di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oleh orang-orang Banjar, jengkol ini sering dijadikan cemilan, dicocol sambal khusus berbahan santan, yang biasa disebut tahi lala atau lalan. Tapi tetap dong, ada 2 macam menu jengkol nih andalan lainnya. Sebur jengkol dan jengkol balado. Wah, mantep dah. Kedai jengkol ini udah ada sejak tahun 1979 hingga kini dilanjutkan oleh generasi ketiga Fams. Untuk memasak jengkolnya ini harus di dapur khusus jengkol Fams, biar nggak menyebar kemana-mana baunya. Karena sekali masak, jumlahnya bisa mencapai puluhan kilogram jengkol. Wah, aduh. Salah satu cara menghilangkan baunya dengan merebus jengkol selama 3 hingga 4 jam. Tapi air rebusan ini juga sering diganti ya. Ditambahin juga daun pandan untuk mengurangi bau supaya nggak benar-benar menyengat gitu Fams. Dalam sehari, air rendaman jengkol ini harus diganti hingga beberapa kali. Ingat ya, jengkolnya harus selalu direndam air. Kalaupun mau ditiriskan, usahain jangan sampai kering. Hasilnya pun juara. Setidaknya dalam 5 hari dibutuhkan 1 ton jengkol untuk diproduksi. Dahsyat. Gak salah dong, peminat jengkol ini banyak. Buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Tapi kalau lagi akhir pekan atau musim liburan, jam 2 siang aja udah ludes terjual Fams. Coba kita bandingin ya sama jengkol di Pasar Martapura. Percaya nggak? Orang-orang yang berjualan di pasar ini pasti membuat jengkol ini setiap hari Fams.
Nah, demi menghindari bau jengkol yang terus-menerus, merebus jengkolnya ini dilakukan di tengah hutan. Lah, sebelum memasak, jengkolnya harus dipanen dulu, fams. Ini dia nih, pohon jengkol yang mau dipanen. Wah, lumayan banyak kan? Jengkolnya juga udah siap diambil. Wih, tinggi banget. Tapi kalau udah ahli kayak Pak Yono ini, gak masalah. Manjat pohon setinggi ini jadi gampang. Padahal tingginya sekitar 10-25 meter loh, fams. So, for your info nih, untuk pertama kalinya, pohon jengkol ini baru bisa dipanen setelah 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, pohonnya akan berbuah lebih lebat. Jadi panen jengkolnya bisa sampai 2 kali dalam setahun, fams. Contohnya, pohon jengkol di desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar ini. Dalam satu kali panen bisa menghasilkan 50 kg untuk satu pohon doang, fams. Wih, keren. Jengkol yang dipanen itu udah tua ya. Cirinya polongnya lebih cembung. Untuk tiap polongnya ini berisi 5-7 biji jengkol. Oh iya, biasanya jengkol yang dikonsumsi sebagai camilan adalah jengkol papan. Nah, jengkolnya berukuran besar. Sedangkan untuk jengkol yang dikonsumsi dengan nasi, ukurannya lebih kecil. Sebelum dimasak, jengkolnya digeprek dulu, fams, agar membuka lapisan luar polongan jengkol. Belah 2, kemudian bersihin. Lalu, masak dengan daun sereh, daun jambu, dan lengkuas. Lanjut deh, rebus jengkol sekitar 2-3 jam. Jangan lupa cek ya, masih ada getah putihnya nggak? Sebab getah ini nggak baik bagi tubuh. Oh iya, selain mengandung nutrisi, jengkol juga mengandung asam jengkolat, yaitu sejenis asam amino yang mengandung sulfur. Asam jengkolat inilah yang sulit larut dalam air, fams, dan menjadi endapan pada ginjal kita. Itulah yang membuat sulit buang air kecil. Kalau jengkolnya masih muda sih, relatif lebih sedikit mengandung asam jengkolatnya dibandingkan biji jengkol yang udah tua. Karena itu, proses perebusan jengkol ini bisa sangat lama. Butuh waktu berjam-jam untuk bisa menghilangkan asam jengkolatnya ya. Di samping itu, jengkol juga mengandung banyak antioksidan untuk melawan radikal bebas di dalam tubuh. Jadi bisa mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik lain. Tapi tetap, apapun gak boleh kebanyakan, fams. Cara makannya, jengkol dicocol dengan sambal khusus dari santan. Biasanya disebut dengan tahi lala. Rasanya jelas enak dong. Bakal bikin lahap banget kan makannya? Hehehe. Wits, ini bukan karet gelang, fams, tapi mie habang kuliner khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Daripada mie kuning, mie habang ini alias merah ini sangat populer di kota Seribu Sungai. Warna merah pada mie ini benar-benar menggoda jiwa, fams. Mie habang ini bisa diolah jadi apa aja kok. Mau jadi campuran bakso juga boleh. Dimasak sendiri di rumah juga oke. Tinggal sesuaiin aja sama selera kamu. Oh iya, fams, mie habang yang hits banget di Banjar ini gak lepas dari kebiasaan masyarakatnya yang senang mengolah hidangan bernuansa merah. Biasanya sih, mie habang ini juga dimasak dengan bumbu merah juga untuk menarik perhatian penikmatnya. Dalam dunia kuliner, warna makanan sebenarnya bisa mempengaruhi emosional seseorang terhadap selera makan. Selain menarik perhatian, warna merah juga bisa membangkitkan selera dan merangsang nafsu makan, fams. Pantas saja kalau lihat makanan warna merah, bawaannya pengen buruan disantap. Mie habang ini nih, fams, ada pabrik pembuatannya loh. Lokasinya ada di kawasan Pataruman, Banjarmasin. Hebatnya lagi, mie ini udah didistribusikan ke seluruh Kalimantan Selatan. Dalam membuat mie habang, prosesnya dilakukan dengan mesin untuk menggiling adonannya. Sebelumnya, adonan dibuat dengan tepung terigu dan air, serta pewarna makanan. Jadi lebih aman dikonsumsi, fams. Oh iya, pembuatan mie yang sudah berlangsung lebih dari 40 tahun ini menggunakan resep turun-temurun, fams. Jadi rasa dan kualitasnya tetap terjaga sampai sekarang. Kalau adonan udah rata, tinggal dipindahin aja nih ke wadah lain. Lalu, diamkan sebentar. Sebelum masuk ke mesin penggiling, adonan mie ini harus dipipihkan, fams. Cara memipihkan adonan ini juga unik loh, fams. Lihat tuh, batang kayu panjang ditekan-tekan kayak gini nih, fams. Wah, kayak lagi main joget-joget ya. Kalau adonan sudah cukup tipis, langsung masuk ke dalam mesin penggiling. Produksi mie merah kayak gini bukan tanpa alasan, fams. Awalnya hanya mie berwarna kuning aja nih dibuatnya. Kemudian, pesanan mie berwarna merah ini datang dari produksi olahan mie, seperti mie ayam dan mie amin. Kesukaan masyarakat Banjar pada makanan berwarna merah awalnya membuat pedagang mie ini merasa rugi. Soalnya, pelanggan banyak yang menambahkan saus biar mie berwarna merah. Karena saus sambal cepat habis, pedagang mie akhirnya memesan mie berwarna merah aja deh.
Hingga saat ini, mie merah tetap lestari sebagai menu wajib dari Tanah Banjar, fams. Adonan mie yang berupa lembaran dipotong menggunakan mesin. Di sini ada 2 ukuran mie nih yang diproduksi. Ada mie berukuran kecil dan besar. Mie yang sudah tipis panjang ini tinggal dikukus deh. Proses pengukusannya masih menggunakan alat jadul kayak gini, fams. Uap dari air rebusan di bawahnya bisa mematangkan seluruh mie ini nih. Bukan dengan kompor ya. Bahan bakar untuk mengukus mie ini masih pakai kayu bakar tuh. Katanya sih, proses masak dengan kayu bakar ini bisa mempengaruhi rasa dan lebih nikmat daripada memakai minyak. Maklum, fams, dalam satu kali proses pengukusan bisa memakan waktu hingga 1 jam. Apalagi proses mengukus ini gak cuma dilakukan 1 kali aja. Dalam sehari, pabrik mie Habang ini dia bisa memproduksi hingga 400 kg mie. Fams, mie Habang khas Tanah Banjar masuk dalam inovasi mie. Mie yang aslinya berasal dari Tiongkok sudah dikenal sejak 4.000 tahun silam. Di Indonesia, mie dikenal sejak abad ke-14, yaitu masa kerajaan Majapahit. Dari Tanah Banjar, mie merah ini turut memperkaya keanekaragaman mie dari Indonesia, fams. Mie yang sudah matang tinggal diangkat dan didinginkan. Karena termasuk mie basah, mie Habang ini gak perlu dijemur lagi. Mie Habang yang baru diangkat ini didinginkan dengan cara diurai seperti ini, fams. Biar lebih cepat dingin, pakai bantuan kipas angin juga ya. Mie yang dibuat ini biasanya langsung dijual di Pasar Antasari, Kota Banjarmasin. Jadinya dijamin fresh from kukusan. Selain mie merah, di sini juga membuat mie kuning, tapi lebih sedikit atau disesuaikan dengan pesanan aja, fams. Mie Habang buatan pabrik ini bisa tahan selama 2 hingga 3 hari, fams. Tapi kalau ditaruh di lemari pendingin, bisa lebih dari itu sih. Fams, 1 kg mie Habang biasa dijual sekitar Rp15.000. Biasanya di pasar, mie ini dijual dengan cara dibungkus koran. Katanya sih, pembeli lebih suka yang dibungkus koran. Kalau dibungkus pakai plastik berlogo, mereka malah nggak mau beli tuh. Wah, ada-ada aja ya, fams. Ngomong-ngomong soal liburan, ada si Bekantan nih, fams. Di sini ada kawasan yang menjadi tempat perlindungan hewan berhidung panjang ini, fams. Lokasinya ada di kawasan konservasi mangrove dan Bekantan, di Jalan Gajah Mada, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kawasan yang diresmikan pada tahun 2003 ini, yang jadi daya tarik utamanya, ya kepengen melihat si mantan. Sorry, Bekantan, fams. Kebetulan nih, sekarang waktunya para Bekantan untuk sarapan. Jadwal sarapan Bekantan jam 8 pagi, setiap hari, fams. Kalau udah jamnya sarapan, banyak Bekantan yang standby di pohon, nunggu sarapan datang tuh. Bukan nasi uduk, apalagi lontong sayur ya, fams. Pisang-pisang ini jadi kegemaran Bekantan. Biar dimakan setiap hari, gak bakal bosen deh disantap sama Bekantan. Oh iya, fams, Bekantan tergolong hewan pemalu dan biasa hidup berkelompok. Dalam satu kelompok bisa sekitar 10 hingga 20 individu. Saat menyantap pisang, ketua gangster nih alias pimpinan kelompok Bekantan mempersilahkan anggotanya untuk makan, tentunya sambil mengawasi keamanan sekitar. Kalau udah aman, baru deh bos besarnya ikutan gabung. Wow, kece bos, patut ditiru nih, fams. Sebenarnya pucuk-pucuk bakau atau buah mangrove ini menjadi makanan utama para Bekantan. Kalau pisang sih cuma sekedar asupan tambahan aja. Para Bekantan udah puas banget tuh dapat jatah pisang kepok mentah setiap pagi. Kalau pisangnya matang, Bekantan malah nggak doyan, fams. Aduh, makan sih makan, tapi kameranya jangan disengin juga dong, Tan. Lanjut deh makannya. Biasanya sih hidung si monyet Belanda jantan ini lebih besar ketimbang yang betina ya. Dan Bekantan termasuk primata diurnal, fams. Aktivitasnya banyak dilakukan pada pagi hari hingga sore hari. Kayak orang kantoran gitu deh, 9 to 5. Sebagai primata asli Pulau Borneo, Bekantan kini terancam punah, fams. Tahun 1986, jumlahnya diperkirakan sebanyak 250.000 individu. Di tahun 2004, jumlahnya menurun drastis, sekitar 25.000 individu. Tapi ada berita mengembirakan nih, fams. Penyelamatan Bekantan di wilayah Kalimantan Selatan berhasil menambah populasi si hidung panjang ini. Dari yang awalnya sekitar 3.000 ekor di tahun 2019, kini menjadi 4.000 ekor Bekantan. Keberhasilan itu bahkan berbuah penghargaan Kalpataru, fams. Bravo penyelamatan satwa!
Fams, Kalimantan Selatan ini memiliki beragam kesenian tradisional yang unik. Di antaranya, tari radap rahayu. Radap artinya bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan rahayu artinya kebahagiaan atau kemakmuran. Radap rahayu ditarikan ketika menyambut tamu. Sebagai bentuk penghormatan, tarian ini awalnya bersifat ritual bagi masyarakat suku Banjar untuk meminta keselamatan atau tarian penolak bala. Para penari wanita ini mengenakan baju layang dengan selendang melambangkan sosok bidadari. Mereka juga membawa cepu atau wadah untuk menaruh beras kuning dan bunga rampai. Jika tarian selesai ditarikan, para penari akan langsung menjalani upacara badudus atau ritual mandi untuk mensucikan diri. Ritual badudus ini sebenarnya sudah jarang ditampilkan loh. Dan kali ini ada 3 orang dara yang akan menjalaninya. Konon kabarnya nih Fams, badudus ini adalah ritual khusus yang hanya dilakukan pada saat penobatan seorang raja. Dan hanya boleh dilakukan oleh para keturunan raja aja. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi badudus ini dilakukan pada upacara perkawinan, kehamilan, dan juga untuk menolak bala. Dalam prosesi adat badudus, para wanita akan dimandikan oleh para tetua dan didoakan agar dijauhi dari segala mara bahaya, Fams. Oh iya, ada 3 kain yang wajib dikenakan saat badudus, yaitu kain kuning untuk membuka aura, kain putih untuk mensucikan diri, dan kain hitam untuk melindungi kita dari gangguan hal-hal yang bersifat gaib. Air yang digunakan untuk badudus adalah air yang berada di sekitar Candi Agung, karena diyakini memiliki khasiat untuk awet muda. Gak kerasa 45 menit sudah nih kita bersama. Semoga semua informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita tentang keragaman bangsa ini. Dan tentunya membuat kita makin cinta sama Indonesia dong. Serta bikin pagi ini jadi lebih bersemangat. Nah, meski Joy Richie harus pamit undur diri nih Fams, ingat ya Fams, saksikan lagi nih Ragam Indonesia besok pagi di jam yang sama, yaitu dari jam 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Only on Trans 7, stasiun kesayangan kita semua.